Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nurul Hasanah. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Kejuruan. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai teknik ataupun cara memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, potensi peserta didik. Nah, dalam tema ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik agar peserta didik dapat menentukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya. Kemudian yang kedua, untuk memberikan informasi kepada peserta didik bagaimana mereka memahami potensi, kemampuan, dan bakat yang ada pada diri peserta didik. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan kemantapan karir kepada peserta didik, bahwasanya mereka mampu memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat minatnya. Nah, langsung saja kita masuk kepada tahap inti ataupun tahap penjelasan tema memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan potensi peserta didik. Nah, pada kali ini saya akan membahas 5 poin bagaimana peserta didik memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kenapa sih peserta didik harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, potensinya? Kenapa misalnya kalau nggak sesuai dengan bakat, minatnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih peserta didik harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat minatnya. Apabila peserta didik memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat minatnya, peserta didik akan mengalami gagal fokus atau dapat dikatakan sebagai seorang profesi yang tidak profesional. Contohnya saja seperti mekanik. Apabila peserta didik tersebut memiliki profesi mekanik nantinya, akan tetapi ia tidak memiliki kemampuan, bakat, dan pemahaman di bidang itu, maka peserta didik tersebut tidak dapat ahli atau profesional dalam bidang tersebut. Nah, seperti itu. Dan ini juga akibatnya apabila peserta didik memiliki bakat, kemampuan yang seperti misalnya yang memadai dalam pekerjaan tersebut, mereka dapat dikatakan sebagai profesi, ataupun contohnya saja seperti misalnya peserta didik tersebut memiliki profesi sebagai psikolog. Nah, ia memilih profesi psikolog sebagai profesinya. Nah, ia memiliki bakat, minat dalam bidang tersebut, maka ia dapat dikatakan sebagai psikolog yang handal ataupun yang ahli dalam bidang tersebut, karena ia memiliki jiwa-jiwa psikolog ataupun jiwa-jiwa yang memiliki kemampuan di bidang tersebut, sehingga ia dapat dikatakan sebagai profesi yang profesional. Nah, kemudian ada 5 poin dalam materi memilih pekerjaan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat. Poin pertama yaitu realistis, yaitu tipe yang ahli di bidang mesin ataupun alat mekanik. Nah, tipe realistis di sini tipe yang memiliki jiwa-jiwa mesin ataupun jiwa-jiwa yang seperti misalnya lebih menjiwai tentang hal-hal yang berbau mesin. Contohnya saja seperti mekanik, ia memahami tentang ataupun segi-segi ataupun ilmu-ilmu yang ada dalam mesin. Kemudian yang kedua yaitu investigatif. Nah, investigatif di sini yaitu tipe gemah dan pandai memecahkan masalah. Contohnya saja seperti psikiater, psikologi. Nah, kenapa dikatakan pandai dalam memecahkan masalah? Ia memiliki banyak cara ataupun banyak
seperti misalnya banyak ilmu yang ia miliki ataupun banyak pengalaman-pengalaman yang ia miliki sehingga ia mampu untuk menjadi psikolog ataupun psikiater. Nah, poin yang ketiga yaitu artistik. Artistik di sini yaitu aktivitas seni, drama, keterampilan tangan dan lain sebagainya. Contohnya saja seperti desainer pakaian, desain grafis, kemudian penari dan lain sebagainya. Nah, poin yang keempat yaitu sosial. Nah, sosial di sini yaitu kebalikan dari tipe realistis, di mana tipe sosial di sini lebih menyukai mengajar, menolong, menyembuhkan, merawat dan lain sebagainya. Biasanya pekerjaan ini dilakoni sebagai guru, penari, konselor, pekerja sosial dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kelima yaitu kebalikan dari tipe investigatif. Nah, di sini tipe ini yaitu tipe yang suka memimpin, yang suka bersosialisasi. Contohnya saja seperti sales, pengacara dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu tipe konvensional, di mana tipe ini yaitu tipe orang yang suka bekerja dengan angka, dengan berkas-berkas. Kemudian pekerjaan ini yaitu pekerjaan yang bersifat teratur, contohnya saja seperti hakim dan lain sebagainya. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dari tema kita pada pertemuan kali ini ataupun pada penjelasan saya pada kali ini. Apabila banyak salah dan kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.